zaman dimulainya Ali menjadi khalifah itu adalah buah si malakama. Diambil fitnah, nggak diambil fitnah. Berkuasa itu fitnah, nggak berkuasa itu fitnah. Kenapa? Karena setelah Utsman dimakamkan, kemudian tidak ada yang mau menjadi pemimpin sampai 5 hari dan dipimpin oleh Abdullah Al-Ghafiqi. Padahal Abdullah Al-Ghafiqi ini termasuk kelompok daripada orang-orang yang ikut dalam pembunuhan Utsman. Akhirnya melihat yang demikian, maka setelah 5 hari Ali kemudian mengambil hal tersebut. Kenapa? Kalau nggak diambil orang lain, maka akan menjadi lebih besar fitnahnya. Bagaimana sikap kita terhadap perselisihan di kalangan para sahabat? Maka ada 3 hal ini yang ketika kita membaca sirah sahabi, sirah Khulafaur Rasyidin, khususnya di zaman Utsman dan di zaman Ali dan setelahnya, maka harus kita fahami 3 hal ini. Pertama, para sahabat itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, para sahabat secara umum, dari kaum muhajirin dan dari kaum ansar, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, tapi tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah telah berijtihad. Dan mereka memang ahlul ijtihad. Mereka orang yang berhak untuk ijtihad. Dan sebagaimana yang kita pahami, idza hakamal hakimu fajtahada, kalau hakim sudah memutuskan hukum dan telah berijtihad, fa asaba falahu ajrani, dan benar dalam menentukan hukum itu, falahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid, tapi kalau dia salah maka baginya 1 pahala, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mereka mempunyai keutamaan dan kebaikan yang luar biasa, yang sangat banyak. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh sahabat kecil dibandingkan dengan samudra kebaikannya, maka insya Allah la yunajjisuhu, kesalahannya itu tidak kemudian merubah dan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sahabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi rahmatihi tukaffirus sayyi'at, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila yaumil mi'ad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita dalam sirah Khulafaur Rasyidin, yang insya Allah kita akan sama-sama membahas Mauqi'atu al-Jamal atau Ma'rakatul Jamal, perang onta. Namun sebelumnya saya ingin lanjutkan terkait dengan fadhail Ali, keutamaan Ali, dan supaya kita kemudian ketika nanti mendengar cerita terkait dengan Ali dengan para sahabat, ini bisa kita kita berpikir ulang, kok bisa begitu sahabat itu gitu. Maksudnya pertikaian, perselisihan antara sahabat itu, kalau
Dipikir-pikir dalam perang Jamal itu, kok bisa orang yang dididik di zaman Nabi bisa melakukan seperti itu. Nah, padahal ini hanya perselisihan saja kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu an itu terkenal dengan seorang yang sangat zuhud ya, zuhud dan amanah. Nah, diriwayatkan bahwasanya oleh Abdullah bin Zurair Al-Ghafiqi, ia berkata, kami datang menemui Ali pada hari Idul Adha, lalu beliau menghidangkan khazirah kepada kami. Khazirah itu daging yang dipotong kecil-kecil kemudian ditambahi dengan tepung dari gandum supaya terlihat banyak. Artinya Ali ini meskipun khalifah, meskipun mantunya Nabi, itu hidupnya miskin. Nah, padahal beliau sudah menjadi khalifah. Lalu beliau menghidangkan khazirah kepada kami. Kami berkata, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Alangkah baik bila engkau hidangkan kepada kami bebek dan angsa ini. Karena Allah telah menurunkan kebaikan yang sangat banyak. Ali berkata, wahai Zuhair, wahai Ibnu Zurair, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi khalifah mengambil bagian dari harta Allah, maksudnya dari harta Baitul Mal, kecuali 2 piring saja. 1 piring untuk ia makan bersama keluarganya, dan 1 piring lagi untuk ia berikan kepada orang lain. Khalifah ya, tapi subhanallah beliau sangat zuhud, mengambil hanya yang dibutuhkan saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan hal-hal yang lain, beliau tidak akan mengambil kecuali hanya miliknya. Bahkan dalam suatu hari Ali radhiyallahu anhu itu pergi ke pasar dan menjual pedang untuk membeli sarung. Dari Mujami' bin Sam'an At-Taimi, ia berkata, Ali keluar dari rumahnya ke pasar dengan membawa pedangnya. Beliau berkata, siapakah yang mau membeli pedangku ini? Sekiranya aku punya uang 4 dirham untuk membeli sarung, niscaya aku tidak akan menjualnya. Nggak kebayang Mbak ya, khalifah dodolan pedang ya. Nah ini hanya untuk beli sarung ya. Artinya beliau tidak mau mengambil kecuali itu menjadi haknya. Nah, Ali ini sebagai khalifah orang yang sangat taat hukum ya. Bahkan ketika baju perangnya itu hilang, maka Ali mengadukan perkaranya ke pengadilan. Jadi presiden lawan rakyat kan gitu Pak. Nah, Ali bin Abi Thalib menemukan baju perangnya di tangan seorang lelaki Nasrani. Ia mengadukan lelaki itu kepada Suraih. Ia mendatangi Suraih lalu berkata, hai Suraih, kalaulah lawanku itu seorang muslim, niscaya aku akan duduk bersamanya. Akan tetapi ia adalah seorang Nasrani. Rasulullah SAW telah bersabda, jika kalian berpapasan dengan mereka di tengah jalan, maka desaklah mereka ke pinggir jalan dan rendahkanlah mereka seperti Allah telah merendahkan mereka tanpa bersikap melampaui batas. Artinya Ali ingin mengatakan, wahai Suraih, aku nggak kepingin duduk sama orang Nasrani ini, bukan karena aku sebagai presiden, tapi karena Rasulullah memerintahkan supaya kita ini tidak supaya kita ini merendahkan mereka. Tetapi karena masalah ini, maka aku serahkan kepadamu. Lantas Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Ali berkata, baju perang ini adalah milikku. Aku tidak pernah menjual dan tidak pernah pula menghadiahkannya. Qadhi Suraih berkata kepada lelaki Nasrani, bagaimana tanggapanmu terhadap tuduhan Amirul Mukminin tadi? Lelaki Nasrani itu berkata, baju perang itu adalah milikku. Dan dalam pandanganku Amirul Mukminin bukanlah seorang pendusta. Aku tahu bahwasanya Amirul Mukminin itu bukan pendusta, tapi baju ini milikku, kata seorang Nasrani tadi.
Nah, maka apa yang diputuskan oleh Qadhi Shuraih? Ini presiden lawan rakyat Nasrani lagi kan gitu. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Ali bertanya, Qadhi Shuraih bertanya, "Ya Ali, hal indaka bayyinah?" Apakah kamu punya bukti atas tuduhanmu itu? Kalau dia mencuri, kapan mencurinya? Kalau dia mengambil, kapan mengambilnya? Kalau barang itu milikmu, apakah kamu punya bukti? Maka Amirul Mukminin mengajukan bukti. Iya, saya punya bukti. Saya punya saksi. Siapa itu? Al Hasan, anaknya. Nah, kemudian Qadhi Shuraih mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, anak tidak bisa menjadi saksi." Artinya saksinya tertolak. Nah, kemudian Ali mengatakan, "Aku nggak punya bukti." Kemudian karena nggak punya bukti, maka kemudian Qadhi Shuraih menghadiahkan baju perang itu kepada orang Nasrani. Memenangkan perkaranya Nasrani, yang mengambil baju miliknya Ali, baju perangnya Ali, dan ternyata di pengadilan karena tidak ada bukti, maka kemudian diberikan kepada orang Nasrani tadi. Orang Nasrani ini keheranan. Kok bisa saya bisa menang lawan presiden? Ya, padahal bukti-bukti yang banyak nggak bisa menang. Ini nggak ada bukti, cuma dia bohong saja, menang kan gitu. Nah, kemudian setelah selesai persidangan dan sudah dibuktikan bahwasanya, sudah diputuskan bahwasanya barang itu menjadi milik Nasrani tadi, maka kemudian orang Nasrani ini datang kepada Ali. "Wahai Ali, mohon maaf, sebenarnya baju perang itu milikmu. Waktu dalam perang Siffin, aku menguntitmu." Nanti kita bahas dalam perang Siffin ya. "Aku menguntitmu. Kemudian ketika kau meletakkannya, maka aku mengambilnya. Dan kemudian kau sibuk dengan pasukan, maka kau tidak memakai baju perang." Nah, karena itu, wahai Amirul Mukminin, aku sangat heran dengan keadilan Islam ini. Maka kemudian saksikanlah bahwasanya aku masuk Islam. Maka kemudian orang tersebut masuk Islam, mengucapkan syahadat di depan Ali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi keadilan Islam itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, membuahkan hasil yang luar biasa. Orang takjub dengan keadilan Islam, maka kemudian masuk Islam. Kemudian Ali mengatakan, "Karena kamu sudah menjadi seorang muslim, maka aku hadiahkan baju perang ini untukmu." Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana saya sampaikan, Ali ini keluarganya ini meskipun mantunya Rasulullah, hidupnya itu pas-pasan. Satu hari Ali menceritakan, Fatimah datang menemui Rasulullah untuk meminta pembantu atau khadim. "Ya Rasulullah, saya capek ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nggak ada tak pembantu, coba dihadiahkan kepada saya seorang pembantu." Nah, kemudian setelah cerita curhat kepada ayahandanya, maka kemudian Rasulullah mendatangi Ali dan Fatimah dan beliau mengatakan, "Maukah kalian aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Apabila kalian mendatangi pembaringan kalian," maksudnya mau tidur, "maka ucapkanlah sebanyak 34 kali Subhanallah." Mohon maaf, ucapkanlah Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Subhanallah sebanyak 33 kali dan Alhamdulillah 33 kali. Sesungguhnya itu lebih baik daripada seorang khadim, seorang pembantu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mintanya pembantu, dikasihnya Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Maksudnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita itu mau tidur kemudian mengamalkan seperti ini, besok itu seger badan itu. Pekerjaan fisik kita menjadi kuat, dan itu lebih baik daripada itu dikerjakan oleh pembantu.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk kepada perang Jamal, perang unta ya, yang para ulama kemudian mengatakan ini adalah zaman fitnah, zaman dimulainya Ali menjadi khalifah itu adalah buah si malakama. Diambil fitnah, nggak diambil fitnah. Berkuasa itu fitnah, nggak berkuasa itu fitnah. Kenapa? Karena setelah Utsman dimakamkan, kemudian tidak ada yang mau menjadi pemimpin. Ali didatangi, tidak mau, jangan, saya sebagai wazir saja. Tolha didatangi, tidak mau. Az-Zubair didatangi juga tidak mau, kan gitu. Sampai 5 hari dan dipimpin oleh Abdullah Al-Ghafiqi. Padahal Abdullah Al-Ghafiqi ini termasuk kelompok daripada orang-orang yang ikut dalam pembunuhan Utsman. Akhirnya melihat yang demikian, maka setelah 5 hari Ali kemudian mengambil hal tersebut. Kenapa? Kalau nggak diambil orang lain, maka akan menjadi lebih besar fitnahnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita terhadap perselisihan di kalangan para sahabat? Maka ada 3 hal ini yang ketika kita membaca sirah sahabi, sirah Khulafaur Rasyidin, khususnya di zaman Utsman dan di zaman Ali dan setelahnya, maka harus kita fahami 3 hal ini. Pertama, para sahabat itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, para sahabat secara umum, dari kaum muhajirin dan dari kaum ansar, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Wa'adda lahum jannatin, dan Allah janjikan untuk mereka surga. Makanya ketika Hatib ibn Abi Balta'ah yang dalam tanda kutip berkhianat dalam Fathu Makkah, maka Umar ingin membunuhnya, maka Nabi mengatakan da'hu, biarkan dia, innahu min ahli Badr, sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. If'alu ma syi'tum, kerjakan apa saja terserah kalian, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah telah berijtihad. Dan mereka memang ahlul ijtihad. Mereka orang yang berhak untuk ijtihad. Dan sebagaimana yang kita pahami, idza hakamal hakimu fajtahada, kalau hakim sudah memutuskan hukum dan telah berijtihad, fa asaba falahu ajrani, dan benar dalam menentukan hukum itu, falahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid, tapi kalau dia salah maka baginya 1 pahala, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi kita berhusnudzon, semuanya sedang berijtihad. Ketiga, mereka mempunyai keutamaan dan kebaikan yang luar biasa, yang sangat banyak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam pelajaran fikih terkait dengan al-ma', idza kana al-ma'u kullataini la yunajjisuhu syai', kalau air itu volumenya 2 kullah, la yunajjisuhu syai', ketika ada najis, maka najis itu tidak membuat air itu menjadi najis, tapi tetap suci. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh sahabat kecil dibandingkan dengan samudra kebaikannya, maka insya Allah la yunajjisuhu, kesalahannya itu tidak kemudian merubah dan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sahabat. Nah, karena itu maka ketika
kita mendengar kisah-kisah nanti, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita harus kembalikan kepada 3 hal ini supaya kita nggak mikir kok bisa begitu ya. Ya mereka sedang berijtihad dan ini kan dalam kondisi fitnah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ali berkuasa, maka yang dilakukan Ali adalah yang pertama adalah mengganti gubernur-gubernur di kota-kota yang dikuasai oleh umat Islam. Di Kufah Abu Musa al-Asy'ari, di di Kufah itu secara khusus ada Abu Musa al-Asy'ari sebagai imam, Al-Qaqa bin Amir sebagai amir jihad, Jabir bin Ammu al-Muzdi sebagai ketua amil zakat dan pajak. Di Basrah ada Abdullah bin Amir, di Mesir ada Abdullah bin Sa'ad, dan di tempat-tempat lainnya yang sangat banyak ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semuanya diganti oleh Ali. Nah ini kan menimbulkan reaksi yang luar biasa. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini dan diangkatlah amir-amir baru karena presiden baru, khalifah baru, maka menterinya, gubernurnya juga baru. Maka Ubaidillah bin Abbas diangkat sebagai amir Yaman. Utsman bin Hunayf, nah ini diangkat sebagai amir di Basrah. Kemudian Umarah bin Syihab diangkat sebagai amir di Kufah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah sebagai amir di Mesir, dan Sahal bin Hunayf diangkat sebagai amir di Syam menggantikan Muawiyah. Namun apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Sahal dikirim ke Mesir, maka di tengah jalan ketika berada di Tabuk, dikirim ke Syam, di tengah jalan ketika berada di Tabuk, ia berpapasan dengan orang-orang Muawiyah. Mereka bertanya, siapakah Anda? Aku adalah amir, jawab Sahal. Amir di mana? Tanya mereka. Amir di wilayah Syam, jawabnya. Mereka kaget kan gitu. Kapan pencopotannya, kapan pelantikannya kan gitu. Nah, kemudian mereka berkata, jika Utsman yang mengutusmu, maka selamat datang, ahlan wa sahlan. Jika orang lain yang mengutusmu, maka lebih baik Anda kembali. Sahal bertanya, apakah kalian telah mendengar apa yang terjadi? Tentu saja, jawab mereka. Maksudnya, apakah kalian nggak tahu kalau Khalifah Utsman sudah diganti oleh Ali? Tentu saja kami tahu. Maka kemudian Sahal pun kembali kepada Ali dan nggak berani kembali ke Syam. Kemudian Ali berkirim surat kepada Muawiyah sampai 4 bulan. Dan Muawiyah mengatakan, kami tahu wahai Ali bahwasanya engkau berhak menjadi penguasa dan tidak ada yang lebih baik darimu, tapi kami hanya menuntut satu, tangkap orang-orang yang membunuh Utsman. Kalau engkau sudah menangkapnya, kami akan membaiat dirimu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan kemarin, yang ikut dalam demo peristiwa pembunuhan Utsman ini kan sangat banyak, antara 3.000 sampai 6.000. Gimana Ali menangkapnya kan gitu? Maka Ali bukannya tidak mau, tapi ingin menjaga bahwasanya harus stabil dulu, baru kemudian orang-orang yang ikut dalam pembunuhan Utsman itu kemudian ditangkap satu persatu. Demikian pula penduduk Basrah, sebagian dari mereka menolak berbaiat. Adapun Umar bin Syihab diutus sebagai amir di wilayah Kufah, maka dicegah oleh Tulaihah bin Khuwailid karena kemarahannya atas terbunuhnya Utsman. Abu Musa mengirim berita kepada Ali tentang ketaatan penduduk Kufah dan baiat mereka kecuali sedikit sekali. Nah, jadi suasananya beliau jadi khalifah, tapi sebagian amir-amirnya nggak mau baiat dan nggak mau dilepas kekuasaannya. Begitu juga dengan penduduknya. Dan bukan hanya itu, beberapa sahabat juga nggak mau
baiat. Nah, kemudian ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya di antara yang baiat yang pertama itu adalah Tolhah, baru kemudian Zubair, dan diikuti oleh Muhajirin, diikuti oleh Ansor karena berada di Madinah. Setelah 4 bulan tidak ada perubahan, maksudnya Tolhah dan Zubair ini ingin, Ali, kapan kita ini menangkap mereka ini, kan gitu. Tapi nggak ada perubahan karena masih mengatur kekuasaannya, mengganti gubernur dan sebagainya. Maka kemudian Az-Zubair dan Tolha minta izin untuk pergi ke Mekah guna melaksanakan umroh. Mereka berdua di Mekah ketemu dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dan masih banyak sahabat-sahabat yang setelah habis haji tidak pulang, tetap tinggal di Mekah. Kemudian di tahun yang sama datanglah Ya'la bin Umayyah dari Yaman, Amir di zamannya Utsman bin Affan, membawa 600 ekor unta dan 6.000 dirham. Beda sekali Pak ya, ini Amir, satunya khalifah kan. Kaya raya ini. Nah, kemudian Abdullah bin Amir dari Basrah, wakil Utsman di Basrah, gubernur Utsman di Basrah juga datang, dan kemudian bertemulah mereka semuanya ini, Az-Zubair, Tolha, Aisyah, Ya'la bin Umayyah, Abdullah bin Amir, dan beberapa sahabat, beberapa tabi'in. Kemudian ibunda Aisyah kemudian berpidato. Ibunda Aisyah mengajak orang-orang agar menuntut balas atas tertumpahnya darah Utsman dengan beberapa argumen. Yang pertama, kezaliman orang-orang yang telah membunuh Utsman di tanah haram, di bulan haram. Di tanah haram di Madinah, di bulan haram, bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, mereka tidak memperdulikan kehormatan Rasulullah. Berada di sampingnya Rasulullah, tapi mereka membuat keonaran. Dan tidak hanya itu, mereka juga menjarah Baitul Mal. Nah, ini adalah kezaliman yang besar. Maka kita harus menangkap orang-orang ini. Kalau khalifah nggak bisa tangkap, kita yang nangkap. Gitu. Nah, akhirnya kemudian mereka ketika bermusyawarah itu ada yang usul, ayo kita pergi ke Syam, kita bergabung dengan Muawiyah. Nah, kemudian yang lain mengatakan nggak perlu, kita nggak perlu ke Syam, selama ada Muawiyah di sana kondisi aman. Nggak mungkin para pembunuh Utsman itu mereka akan membuat keonaran di Syam. Karena sahabat juga banyak di Syam. Oke, kalau gitu kita pergi ke Madinah. Kita datangi Ali, kita demo Ali supaya menyerahkan para pembunuh Utsman. Nah, maka kemudian pendapat ini juga ditolak. Kenapa? Zubair dan Tolha itu baru datang dari Madinah dan nggak ada perubahan di sana. Gitu. Nah, kalau kita di sana tidak ada perubahan, maka kemudian ada yang mengusulkan lebih baik kita berangkat ke Basrah untuk menggalang kekuatan di sana, dan kita tambah kuda-kuda kita, pasukan kita mulai dari sana untuk mencari para pembunuh Utsman. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pendapat ini pun akhirnya disetujui, dan ibunda Aisyah termasuk yang setuju dengan pendapat ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ibunda Aisyah berangkat ke Basrah. Ya'la bin Umayyah menyiapkan rombongan. Beliau mengeluarkan 600 ekor unta dan 600.000 dirham untuk keperluan rombongan. Begitu juga dengan Abdullah bin Amir menyiapkan uang yang cukup banyak untuk keperluan rombongan. Nah, Ummahatul Mukminin selain ibunda Aisyah, Hafsah dan beberapa ibunda-ibunda yang lain itu masih ada di Mekah. Kemudian mereka diajak, ayo kita ke Basrah. Hafsah binti Umar setuju. Ya, saya akan berangkat ke Basrah. Tapi ketika izin kepada adiknya Abdullah bin Umar, maka kemudian Abdullah bin Umar tidak mengizinkan.
tidak boleh pergi kecuali hanya pulang ke Madinah. Maka kemudian Hafsah pun pulang ke Madinah. Nah, Aisyah berangkat dengan 900 atau dalam riwayat yang lain 1000 pasukan berkuda, dan dalam perjalanan bertambah 2000, maka berangkatlah 3000 personil. Nah, semuanya menginginkan bagaimana supaya pembunuh Utsman itu ditangkap. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummul Mukminin berada di dalam Haudaj. Haudaj itu sekedup kayak kamar di atas onta. Nah, yang bernama Askar yang dibeli oleh Umayyah, Ya'la bin Umayyah. Rombongan pun bergerak menuju Basrah. Yang bertindak menjadi imam sholat atas perintah Aisyah adalah Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Zubair ini keponakannya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Asma binti Abi Bakar nikah dengan Zubair bin Awam, punya anak namanya Abdullah bin Zubair, dan Asma adalah kakaknya Aisyah, maka keponakannya. Maka sebagian mu'arrikh, sebagian sejarawan mengatakan Aisyah itu adalah Ummu Abdillah karena saking dekatnya dengan Abdullah bin Zubair, maka disebut Ummu Abdillah. Maksudnya Abdullah bin Zubair ini. Nah, adapun Marwan ditugaskan untuk bertindak sebagai muadzin pada waktu-waktu sholat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesampainya Ibunda Aisyah di perkampungan Bani Amir, maka nabahat alaiha al-kilab, anjing-anjing itu menggonggong. Kemudian faqalat ayyuma'in hada, ini mata air apa? Jadi seperti biasa kalau dalam perjalanan itu mereka berhentinya adalah di tempat di mana di situ ada sumber air. Nah, karena mereka harus memberi minum kendaraan mereka, yaitu onta-onta, kemudian mereka juga istirahat, sholat dan sebagainya. Tapi ketika datang di sana, anjing-anjing itu menggonggong. Maka kemudian Ibunda Aisyah bertanya, ayyuma'in hadha, mata air apa ini? Qalu al-hawab, ini mata air hawab. Qalat ma'adhunnuni illa raji'ah. Langsung kemudian Ibunda Aisyah teringat dengan sabda Rasulullah SAW. Nanti satu hari di antara istriku akan datang ke sebuah tempat dan disambut oleh gonggongan anjing. Gitu. Nah, langsung Ibunda Aisyah mengatakan, aku ingin balik. Aku nggak kepingin di sini. Maka kemudian Az-Zubair berkata kepadanya, tidak, nanti saja. Teruslah maju. Lalu orang-orang akan melihatmu sehingga Allah mendamaikan di antara mereka. Nah, tujuannya ke Basrah itu adalah al-islah, mendamaikan, menangkap dan mendamaikan orang-orang yang bertikai di sana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, taqaddami, ayo maju terus. Fayarakan nasu fayuslihullaha data bainam. Faqalat ma adunnani illa raji'ah, tolong kembalikan aku. Beliau sangat ingat dengan hadis Rasulullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kaifa bi ihdakunna idza nabahat kilabul hawab. Apa yang terjadi pada salah seorang di antara kalian ketika anjing-anjing al-hawab itu menggonggongnya. Nah, ini difahami oleh Aisyah, tidak boleh ke sana. Gitu, karenanya minta dikembalikan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tapi kemudian dinasihati oleh Az-Zubair bin Awam, kita datang ke sana untuk islah, untuk mendamaikan antara orang yang bertikai, dan hanya denganmu wahai Aisyah mereka akan mendengar perkataanmu. Kalau kami kurang didengar, kan gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Aisyah memukulkan kaki ontanya dan menambatkannya. Aisyah berkata, kembalikanlah aku, demi Allah aku adalah wanita yang disambut oleh gonggongan anjing di mata air hal-awab.
Maka orang-orang pun menambatkan unta mereka di dekatnya sehari semalam. Abdullah Az-Zubair kemudian berkata, sesungguhnya orang-orang yang menyampaikan kepadamu bahwa mata air itu bernama Al-Hawab telah berdusta. Ini dalam Al-Bidayah wan Nihayah seperti itu. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Ahmad dikatakan Ibunda Aisyah setelah dinasihati oleh Az-Zubair bin Awam, maka kemudian Ibunda Aisyah terus melanjutkan perjalanan. Nah, yang saya sampaikan ini di Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disampaikan oleh Rasulullah jauh sebelum peristiwa perang Jamal. Rasulullah bersabda, ayyatukunna sahibatul jamal al-adbab takhruju hatta tanbaha kilabul hawab yuqtalu an yaminiha wa an shimaliha qatla katsirah wa tanju min ba'dihi makadat. Siapakah di antara kalian, ini dikatakan kepada istri-istrinya, kepada istri-istri Rasulullah, siapakah di antara kalian yang memiliki unta dengan banyak bulu di mukanya, dia pergi sehingga anjing-anjing al-hawab itu menggonggong, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya banyak orang yang terbunuh dan dia selamat, padahal sebelumnya hampir saja dia pun terbunuh. Kemudian Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini ada dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan perawinya thiqah, dan di dalam beberapa kitab yang lain disebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, dan itu terbukti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang dimaksud dengan wanita itu adalah Aisyah. Nanti dalam perang Siffin, haudajnya itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah itu penuh dengan anak panah, sampai dikatakan seperti landak. Jadi dihujani oleh anak panah. Mereka ingin membunuh, tapi dengan izin Allah, jadi anak panah itu nancep semuanya jadi kayak landak. Nah, nanti diselamatkan oleh sahabat yang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika rombongan mendekati Basrah, Aisyah radhiyallahu menulis surat kepada Ahnaf bin Qais, dan orang-orang yang di sana mengabarkan bahwasanya ia sudah sampai di Basrah. Ahnaf ini termasuk sahabat yang punya kedekatan dengan Ibunda Aisyah dan sangat dekat dengan Utsman bin Affan. Karenanya kami akan datang ke sana ingin mengabarkan, silahkan kalian bergabung. Utsman bin Hunayf, gubernur Basrah, mengutus dua ulama, Imran bin Husain dan Abul Aswad Ad-Du'ali, untuk menemui Aisyah guna menanyakan maksud kedatangan kedua utusan tersebut. Dan ketika menemui Bunda Aisyah, maka kemudian mengatakan, ya ummah, madza qaddamaki, apa yang membuatmu engkau hadir di sini? Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya maksud kedatangannya adalah hendak menuntut atas tertumpahnya darah Utsman, karena beliau dibunuh secara zalim di bulan haram, di negeri haram. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Imran bin Husain ini sahabi. Beliau ditugaskan oleh Umar sebagai qadhi di Basrah. Adapun Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah pakar nahwu. Pakar nahwu. Dan beliaulah yang meletakkan dasar-dasar nahwu. Gara-gara ketika umat Islam semakin banyak dan kemudian salah dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dahulu Al-Quran itu nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Jadi kalau huruf ta, sa, ba itu sama. Nah, ta, ba, sa itu sama. Sin, shin itu sama. Fa, kof itu sama. Sama-sama nggak ada titiknya. Cuma yang beda perutnya, Pak. Jadi kalau fa itu lurus, kalau kof itu ada perutnya. Tapi dua-duanya nggak ada
titiknya. Nah, maka kemudian ada orang yang membaca dalam surat Al-Baqarah, "Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi." At-Taubah, surat At-Taubah. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Loh. Maka ketika mendengar itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Abul Aswad, wahai Abul Aswad, buatkanlah sebuah kaidah bahwasanya mubtada itu marfu, fa'il itu marfu dan sebagainya." Nah, saat itulah maka mulailah ada ilmu nahwu. Jadi ulama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Aisyah mengatakan hal itu, maka Aisyah kemudian radhiyallahu an menyitir dengan sebuah ayat, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, faman yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berbuat ma'ruf, dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, ini yang misinya itu adalah perdamaian di antara manusia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kedua utusan itu pun meninggalkan Aisyah, kemudian bertemu dengan Tolha dan bertanya kepadanya, "Ma aqdamaka?" Apa yang membuat engkau datang ke sini? Kemudian dijawab, dan jawabannya sama dengan jawaban Aisyah. Begitu juga dengan bertanya kepada Zubair, dan jawabannya sama. Namun kemudian Imran bin Husain itu tanya, "Bukankah engkau telah membaiat kepada Ali?" Kan itu. Maka Tolha menjawab, "Iya, di bawah ancaman pedang di leherku. Aku baiat, tapi terpaksa." Kenapa? Meskipun dalam ceritanya kan nggak begitu, nggak ada pedang kan gitu. Tapi orang-orang yang di kiri kanannya itu adalah mereka para pembunuh Utsman. Gitu. Jadi kalau nggak ikut baiat, nanti akan ditebas oleh mereka. Nah, aku tidak akan membatalkannya apabila tidak membiarkan kami menebus balas atas darah pembunuh Utsman. Lalu keduanya mendatangi Az-Zubair dan beliau pun mengucapkan seperti itu. Nah, kalau itu maka jawabannya sudah jelas, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Imran dan Abul Aswad kembali ke Utsman bin Hunayf dan menyampaikan kepadanya. Utsman bin Hunayf berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa rabbal Ka'bah taduru rohal Islam li khamsin wa thalathina wa fi riwayatin li sittin wa thalathina." Imran bin Husain, sahabat Nabi, langsung mengatakan bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, demi pemilik Ka'bah ini, mesin penggiling umat Islam itu akan berhenti setelah 35 atau 36 tahun. Rasul pernah mengatakan itu. Nah, ini kan tahun 36. Artinya apa? Inilah awal mula peperangan sesama Muslim. Kenapa? Sebelumnya mesin penggiling itu memerangi orang-orang luar Islam, perluasan wilayah Islam, tapi mulai saat ini mesin itu berhenti karena sudah 36 tahun, dan yang terjadi adalah peperangan dengan sesama Muslim. Kemudian Utsman bin Hunayf mengatakan, "Coba cari alternatif, apakah yang terbaik buat kita?" Maka Imran berkata, "Demi Allah, hal itu akan menjebak kalian dalam peperangan yang panjang." Kemudian Utsman bin Hunayf berkata kepada Imran, "Beri aku saran, asyiru ilayya." Kemudian Imran mengatakan, "I'tazil, menghindarlah. Sesungguhnya aku pun akan diam dalam rumahku, atau aku duduk-duduk di atas ontaku." Artinya aku akan pergi. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Mereka nggak ikut perang kan gitu ya, karena ini perang sesama saudara. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Eh, saya sampai di sini dulu ya. Berlihat terakhir ini. Utsman bin Hunayf berkata, aku akan menghadang mereka hingga Amirul Mukminin datang. Jadi sudah dikasih nasihat seperti itu, tapi ternyata enggak. Aku akan menghadang mereka sampai Amirul Mukminin datang. Maksudnya Ali datang. Ia pun menyerukan kepada manusia agar mengambil senjata mereka dan berkumpul di Masjid Jami'. Mereka pun berkumpul, lalu Utsman bin Hunayf menyuruh mereka agar bersiap-siap. Ketika Utsman bin Hunayf berbicara di atas mimbar, seorang laki-laki bangkit dan berkata, wahai sekalian manusia, jika mereka datang dalam keadaan takut, maka sungguh mereka datang dari negeri yang aman. Jika mereka datang untuk menuntut darah Utsman, maka kita bukanlah pembunuhnya. Ikutilah kata-kataku, kembalikan mereka ke tempat asal mereka. Maksudnya usir mereka. Kalau mereka mencari pembunuh Utsman, kita ini nggak ada yang bunuh Utsman. Padahal banyak di Basra itu yang ikut dalam pembunuhan Utsman. Maka bangkitlah Al-Aswad bin Syar'i As-Sa'di berkata, sesungguhnya mereka datang meminta pertolongan kepada kita untuk menangkap para pembunuh Utsman yang berasal dari kita maupun dari orang luar kita. Ketika Aswad bin Syar'i As-Sa'di ini berbicara, disorakin, dilemparin sendal, disorakin. Nah, baru ketika itu maka kemudian Utsman bin Hunayf ini tahu, ternyata masyarakatku ini banyak orang yang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Nah, tapi karena beliau adalah gubernur, nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian terjadilah perang Jamal As-Sughra, perang Jamal kecil. Kenapa? Karena bukan dengan Ali, tapi dengan wakilnya Ali di Basra, yaitu Utsman bin Hunayf. Insyaallah karena waktunya sudah isya, nanti insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Kita baru sampai kepada perang Jamal As-Sughra, perang Jamal kecil. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semuanya harus dikembalikan kepada tiga hal tadi. Mereka dijamin masuk surga, mereka sedang beristihad, dan kebaikan mereka sangat luar biasa. Kalau enggak nanti kok bisa ya Aisyah begitu. Kok bisa ya kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.